Oke, selamat pagi ya. Ini kondisi azola di sawah ya. Ini pagi hari jam 9-an ini seperti ini ya, bisa dilihat ya. Kolamnya seperti ini. Nah, ini kolamnya sudah azolanya hijau-hijau seperti ini ya. Azolanya hijau-hijau. Oke, kalau kita lihat lebih dekatnya seperti ini. Nah, ini dekatnya ya. Oke, seperti ini ya. Azolanya sudah hijau-hijau, ini baru saja kemarin saya panen sekitar 5 kilo ya, ini segini ya. Ini 5 kilo kemarin saya ambil 5 kilo. Ini masih ada sekitar 10 kilo masih ada ini ya. Untuk azolanya ya. Untuk perawatan sendiri azola ini sangat mudah ya. Untuk persiapannya, untuk persiapan cara budidaya azola ini langkah yang pertama kita siapkan kolam dulu ya, itu yang pertama. Yang pertama yang harus ada itu kolam. Kolam bisa kolam ukuran 1x1, 2x3, 3x4. Nah, untuk kolam saya ini pembuatannya ini kolamnya 3x4 ya. 3x4 dengan kedalaman paling sekitar kedalamannya ini paling sekitar 20 cm ya ini ya. Cuma sekitar 20 cm, jangan dalam-dalam. Oke. Kolam 3x4 dengan tinggi sekitar 20 cm, terus kita tambahkan air, terus jangan lupa kita tambahkan pupuk ya. Pupuknya saran saya pakainya kohe sapi. Kohe sapi ya, yang paling bagus kohe sapi. Mengapa harus kohe sapi? Karena kalau kohe sapi itu kalau kebanyakan ataupun kurang itu tetap aman ya, azolanya tidak akan mati karena kalau kohe sapi itu tidak panas. Kohe sapinya yang baru atau yang lama? Yang baru bisa, yang lama juga bisa ya untuk budidaya azola ini ya. Untuk kolam 3x4 ini seperti ini. Ini kita butuh sekitar 5 ember ya, 5 ember atau setengah karung sudah cukup ya. Sudah cukup hingga airnya berwarna kecoklatan seperti teh seperti ini ya. Ini kan airnya coklat ya, coklatnya coklat teh ya ini ya, nggak kelihatan ya. Jadi sampai airnya warnanya coklatnya seperti teh ini. Nah, kalau sudah ditambahkan pupuk kita langsung bisa tebar azolanya ya. Kita bisa langsung tebar azolanya ya. Untuk 3x4 ini bibit 1 kilo sebenarnya sudah cukup ya. Untuk kolam 3x4 ini sebenarnya 1 kilo itu sudah cukup. Nanti paling 3 minggu sudah bisa penuh seperti ini ya. Ini azola umur 3 minggu ini kemarin ya. Oke, seperti itu. 1 kilo itu seberapa? Paling kalau 1 kilo itu paling cuma segini ya. Nah, paling segini, ini paling 1 kilo. Nanti besok paling kalau udah beradaptasi dengan kolam, perkembangan azola itu sangat cepat ya. Perkembangannya itu 30% per hari. 30% per hari. Jadi perkembangannya lumayan cepat ya untuk budidaya azola ini ya. Oke, kalau kita lihat di sebelah sini ya, ini udah hijau-hijau ya, ini ya bisa lihat ya. Nah, ini ya hijau-hijau ya. Udah bertumpuk-tumpuk. Ini ya yang putih-putih ini air ya, ini air jadi airnya nggak bisa masuk ke kolam ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita langsung tambahkan kolam. Jadi medianya itu cukup air dan pupuk kandang saja, tidak perlu tambahkan tanah dan lain-lain, itu nggak perlu ya. Terus jangan pakai pupuk kimia, saran saya ya. Saran saya jangan sekali-kali pakai pupuk kimia. Nanti kalau pakai pupuk kimia biasanya azolanya malah mati mengering ya. Bisa dilihat ya. Kemarin saya pernah coba ya. Saya kasih pupuk kimia itu 1 sendok, itu 3x4 itu tak kasih 1 sendok saja. 2 hari azolanya sudah mati kering ya. Jadi jangan sekali-kali pakainya pupuk kimia ya untuk budidaya azola ya. Yang paling aman apa? Yang paling aman ya itu tadi, pakainya kohe sapi. Kalau nggak ada kohe sapi bisa pakai kohe kambing ya. Oke, seperti itu ya. Kalau udah ditebar, terus jangan lupa budidaya azola ini di tempat yang panas ya. Paling enggak panasnya setengah hari ya, dari pagi paling sampai sore ya, sampai jam 2-an ya. Jadi untuk budidaya azola ini kita memang membutuhkan cahaya matahari yang cukup ya untuk perkembangan rumput azolanya ya.
Oke, seperti itu. Terus kalau emang sudah seperti itu, kolam sudah siap, pupuk sudah ada, kolamnya sudah siap, pupuk sudah ada, terus kena cahaya matahari yang cukup ya, paling tidak dari pagi sampai jam 1 jam 2 siang itu sudah cukup ya. Oke, seperti itu. Terus kalau kita cek setiap harinya, jangan lupa kita cek setiap hari ya, paling tidak 2 hari sekali kita cek ya azulanya ya, perkembangannya ya. Terus kita harus mengecek jika azulanya tidak berkembang malah berkurang habis, itu biasanya karena dimakan ulet ya. Jadi kita harus selalu ngecek di azulanya seperti ini biasanya dilihat-lihat seperti ini. Kalau ada ulet, biasanya ada uletnya nanti kelihatan ya, seperti ada apa itu kotoran uletnya, itu berarti itu ada uletnya. Itu kita harus semprot pakai obat ular ya, harus kita semprot pakai obat ular. Nah, untuk pakan ternak, kalau baru saja disemprot jangan dikasih ke ternak, paling tidak nunggu 4 hari 5 hari baru bisa dikasih ke ternak ya, karena nanti obat ularnya takutnya kalau meracuni ternak juga ya. Oke, seperti itu ya. Terus perawatannya sangat mudah, itu cuma itu tadi ya, kita harus selalu ngecek tiap hari. Terus ketika ada rumput masuk di kolam seperti ini kita harus ambil, kita bersihkan ya, kalau enggak nanti menyerap pupuk dari kolam azula ya. Nah, seperti ini kan ada rumput yang masuk ini ya, ini harus kita ambil, kita bersihkan ya di pinggir-pinggir kolam seperti ini jangan sampai masuk kolam ya, nanti kalau masih sampai masuk kolam nanti nutrisi azulanya habis dimakan rumput ya. Oke, seperti itu. Terus udah ya sepertinya ya, seperti itu ya. Nah, dan untuk hamanya kalau di sawah itu biasanya keong ya, keong yang besar-besar itu ya. Itu kolam segini kalau ada keongnya 20 ekor itu biasanya ya, ini pengalaman saya ya, itu 3 hari bisa habis ya azulanya ya dalam satu kolam ini ya. Jadi kalau ada keongnya, kita harus ambil, kita buang yang jauh ya untuk ada keongnya ya. Yang pertama keong tadi, terus yang kedua yaitu ulet tadi. Kalau ulet nanti dikasih obat ulet nanti bisa mati ya, bisa enggak ada uletnya lagi ya. Jadi kita harus selalu ngecek kolamnya ya. Yang pertama keong, yang kedua ulet, yang ketiga katak. Kalau katak itu yang sulit ya. Jadi kalau ada yang masuk kolam, kita harus ambil, kita buang yang jauh ya. Kalau nggak jauh, biasanya kataknya itu balik lagi dan bertelur. Terus yang bahaya itu telurnya, nanti telur katak itu nanti kalau udah menjadi berudu atau kecebong, kalau udah cebong, nanti cebongnya itu memakan akar azula, dan nanti lama-lama azulanya juga bisa mati dimakan cebong ya. Nah, itu yang paling sulit itu mengatasi itu cebongnya itu ya. Kalau katanya kan masih bisa kita ambil, kalau cebongnya itu nggak bisa kalau kita ambil, jadi harus kita kuras kolamnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada katak yang masuk kolam ya. Oke, seperti itu ya penjelasannya ya. Mungkin itu dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.